Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode kelima dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Makensukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene kemudian berpindah ke masa lalu. Terlihat kota yang diserang oleh beberapa monster. Tearis Resurrectia, Arakel Degradios, dan pahlawan pedang suci Leonis juga ada di sana untuk menghentikan para monster. Arakel kemudian mengeluarkan sihir dan berencana akan memusnahkan semua monster yang berada di dalam tembok termasuk manusia di dalamnya. Dan setelah mereka musnah, Arakel meminta Tearis untuk membangkitkan manusia. Tearis pun merasa jika mereka terpaksa memberikan penderitaan sementara bagi umat manusia. Arakel pun mengeluarkan sihir matahari buatan yang membuat seluruh kota mengalami panas yang teramat sangat. Melihat hal itu, Adonis pun mengeluarkan pedangnya, dan sesaat kemudian Arakail pun menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Leonis. Leonis menjawab jika dia tak tahan jika harus melenyapkan dan menghidupkannya lagi. Setelah berkata hal itu, Leonis kemudian melompat dan membasmi seluruh monster yang ada di kota seorang diri. Melihat aksi dari Leonis, para penduduk kota pun gembira dan menyanjung pahlawan pedang suci tersebut. Melihat hal itu, Arakail merasa jika kekuatan Leonis akan membawa nasib tragis kepadanya. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Di pusat komando, terlihat para petinggi membicarakan Void berbentuk akar yang diberi kode UK6402. Komandan masih tak percaya jika Void sebesar itu bisa menghilang. Degrase kemudian memberitahukan jika ada seorang pengguna Excalibur dari Peleton 18 meminta izin untuk memaparkan hasil analisanya. Mengetahui jika pengguna Excalibur itu ialah Elvin Pilot yang pandai dalam analisa dan ayahnya telah membantu dalam pengembangan senjata, membuat komandan pun mengizinkannya. Hajimete kure. Finn kemudian memberitahukan jika dia baru saja mendeteksi getaran dari bawah tanah di distrik 62 pada jam 11.03 dan di waktu bersamaan juga muncul reaksi energi sihir. Dan setelah menganalisanya, getaran tersebut menimbulkan beberapa kerusakan seperti tertera di monitor. Kemudian pada pukul 11.14, dua blok di dekat distrik 59 juga terdeteksi gangguan serupa. Dan dengan data tersebut, Finn pun menyimpulkan adanya Void. Mendengar jika Void menyusup dari bawah tanah membuat para petinggi tak mempercayainya. Namun analis di pusat komando membenarkan hal itu karena terdeteksi adanya celah dan juga ditemukan lagi 4 getaran di distrik 59. Dan alasan mengapa alat pendeteksi Void tak merespon karena reaksinya terlalu kecil. Jadi alat pendeteksi hanya menganggap kecelakaan biasa. Petugas analis juga merasa jika Void tersebut melewati celah di rangka penghubung atau jangkar. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi alarm dari distrik 13. Mendengar pertanyaan dari petinggi tentang Void yang tidak mengeluarkan energi sihir, membuat Finn menjelaskan kemungkinan jika Void tersebut sengaja membatasi kekuatannya, hanya untuk menyusup diam-diam ke Assault Garden. Beberapa saat kemudian terdengar lagi alarm dari bagian pengawas persediaan. Dilaporkan jika ada sesuatu yang menyerupai akar. Hal itu membuat para petinggi meminta petugas untuk memeriksanya. Mendengar hal itu, Regina pun menanyakan apakah benar ada Void yang menyusup ke kota. Finn kemudian menjawab jika dia berharap jumlah Void yang datang tak banyak dan meminta mereka berdua untuk bersiaga. Di sisi lain, terlihat Leonis dan para anak-anak sedang makan sup lobak buatan Celia. Namun ada salah satu bocil yang tiba-tiba datang ke Leonis dan memintanya untuk mengeluarkan Excaliburnya. Melihat tingkah kurang ajar dari bocil tersebut, Leonis pun merasa kesal dibuatnya. Celia kemudian menegur bocil tersebut karena Leonis merasa risih. Tak hanya itu, dia juga memberikan sapu tangannya kepada Leonis. Dengan muka memerah, Cisela merasa jika Leonis sangat keren karena bisa menggunakan Excalibur. Di pusat komando, terlihat Alpha 1 telah sampai di gudang bawah tanah 226. Mereka menunggu perintah dari para petinggi untuk memusnahkan Void berbentuk akar pohon tersebut. Namun secara tiba-tiba, melihat hal itu, para petinggi pun merasa panik karena komunikasi di kota juga terputus, membuat komandan juga tak bisa menghubungi ibu kota kekaisaran. Tak lama setelah itu, panggilan video dari Alpha 1 kembali tersambung. Namun ternyata Void tersebut berhasil kabur dari sana. Petinggi Guilian pun merasa heran karena Void biasanya akan terus menyerang, berbeda dengan Void yang mereka temui saat ini. Setelah melihat pergerakannya, mereka beranggapan jika Void tersebut akan menuju tungku magis. Finn pun merasa jika UK6402 ialah Void Lord dan
Dan jika benar, maka Void Lord sanggup menyebabkan bencana Void Stampede dengan menggunakan energi sihir yang besar dari tungku magis. Mendengar hal itu, komandan pun merasa panik dan meminta mereka untuk melindungi tungku magis. Guilian kemudian berkata, jika di tungku magis sudah ada sistem pertahanan yang kuat, dan dia juga akan mengarahkan pasukan ke sana. Terlihat sistem pertahanan menyerang Void Lord yang sedang menyusup, dan pasukan juga datang untuk membantu serangan. Karena ibu kota kekaisaran tak bisa dihubungi, membuat komandan membuat keputusan jika Assault Garden ke-7 akan berubah menjadi mode benteng bertahan, dan meminta mereka untuk mengevakuasi penduduk sipil ke bunker, dan bersiap-siap untuk menghadapi Stampede. Di sisi lain, terlihat para bocil masih saja meminta Leonis untuk mengeluarkan Excalibur-nya. Karena Celia memintanya untuk menunjukkan sedikit saja, membuat Leonis akan memamerkan hal yang lebih menarik. Di tempat tungku magis, terlihat sistem pertahanan sudah hancur karena diserang oleh Void Lord. Dan pada akhirnya Void Lord berhasil memasuki tungku magis yang membuat energi di Assault Garden terputus. Melihat hal itu, Celia dan Leonis pun panik dan segera keluar dari Sunny Spot. Mereka berdua kemudian dibuat terkejut melihat bangunan Assault Garden berubah ke bentuk benteng bertahan. Terlebih lagi bencana Void Stampede telah dimulai. Melihat hal itu, Celia pun merasa tak percaya akan hal ini. Bangunan tertinggi tersebut kemudian mengeluarkan semua senjata untuk melawan Void, dan Assault Garden juga meluncurkan suara yang menandakan sinyal darurat. Karena suplai energi tungku magis telah berhenti, membuat Assault Garden menggunakan cadangan energi sihirnya. Dan diketahui juga, jika bala bantuan dari ibu kota kekaisaran baru tiba dalam 3 hari. Hal itu membuat para petinggi merasa ragu apa mereka dapat bertahan. Namun Dekrasi meyakinkan jika Assault Garden bisa bertahan, karena para murid Excalibur yang telah dilatih di akademi tak akan tumbang dengan mudah dalam waktu 3 hari. Di sisi lain, terlihat sistem pertahanan mulai menembaki Void yang mendekat. Dari kejauhan, Sakuya mengaktifkan Excalibur-nya yang bernama Rai Kirimaru. Tak hanya Sakuya, Finn dan Regina juga telah mengeluarkan Excalibur-nya. Karena tak bisa menghubungi akademi, Celia pun akan membawa teman-temannya ke bunker. Saat Leonis hendak masuk ke Sunny Spot, Seri tiba-tiba datang dan meminta tuannya untuk mengeluarkan perintah. Mengetahui jika Seri telah membuntutinya, Leonis pun kesal dengan kelakuan bawahannya tersebut. Namun dia tak mempermasalahkannya dan meminta Seri untuk melindungi teman-teman familiarnya. Dengan wajah cemberut, Seri malah memberitahukan jika dia ingin melindungi Raja Iblis. Namun karena Leonis sudah memberi perintah, jadi Seri pun melaksanakan perintah tuannya. Terlihat Celia akan membawa teman-temannya menuju bunker. Namun Leo menghadangnya karena di luar sangat berbahaya. Melihat banyaknya Void yang berada di luar, Celia pun meminta teman-temannya untuk tetap berada di tempatnya. Celia kemudian mengeluarkan Excalibur-nya untuk mengalahkan para Void. Leo merasa jika Celia belum mencapai potensi maksimalnya sebagai Ratu Vampir. Hal itu membuat Leo menanyakan apa Celia tidak takut. Celia memberitahukan jika dia merasa ketakutan. Namun dia dan teman-temannya tak bisa melarikan diri. Mendengar hal itu membuat Leo senang dan tak akan membiarkan familiar terhebatnya mati. Celia pun mulai membasmi para Void dengan Excalibur-nya, dan dibantu Leo yang membakar habis para Void. Melihat musuh yang teramat banyak, membuat Leo merasa jika hal ini telah membangkitkan kenangan lamanya. Di sisi lain terlihat beberapa Void bertipe Ogre datang, yang membuat Sakuya mulai menunjukkan aksinya. Tak hanya Sakuya, Regina juga sedang membasmi Void bertipe naga dengan Excalibur-nya. Sedangkan Finn bertugas memeriksa Void yang berada di area sekitar. Dari kejauhan terlihat Void tangguh bertipe Hydra muncul. Tak hanya Hydra, Void berbentuk naga raksasa juga muncul di Assault Garden. Bahkan tembakan dari sistem pertahanan tak mampu melukainya. Melihat naga raksasa tersebut, Leo merasa jika ras naga yang agung telah berubah menjadi Void. Terlihat Void bertipe Ogre datang ke tempat Celia dan Leo. Leo kemudian meminta Celia untuk melindunginya, karena dia akan mengeluarkan sihir yang dahsyat. Celia pun mulai membasmi Ogre seorang diri, sedangkan Leo akan mengeluarkan sihirnya yang dahsyat. Namun Leo merasa ada yang aneh dengan apa yang dia lakukan, karena semestinya Leo tak peduli dengan kehancuran kota manusia. Namun dia tak bisa tinggal diam jika ada yang berani melawan Raja Iblis dan familiarnya. Leo kemudian mengeluarkan sihir penghancur tingkat 10 yang bernama Zemexis Jura. Namun serangan tersebut masih belum mampu melumpuhkan Void Naga Agung. Void tersebut kemudian menyerang Celia dengan semburan apinya. Namun untung saja Celia berhasil menghindar. Leo merasa jika kemampuannya sekarang terbatasi oleh kondisi tubuhnya. Tak lama setelah itu terlihat Black datang membantu tuannya. Hal itu membuat Leo mempunyai waktu untuk mengeluarkan sihir tingkat 10 yang bernama Grand Rezeix.
Melihat Leo mengalahkan Void bertipe sangat besar tersebut, tentu saja membuat Celia merasa terkejut. Namun tak lama kemudian muncul retakan dan akar pohon yang menjerat Celia. Celia kemudian diseret ke dalam tanah, dan saat Leonis hendak menolongnya, Void Lord tiba-tiba muncul di hadapan Leonis. Mendengar Void tersebut memanggil namanya, Leo pun pada akhirnya menyadari jika Void tersebut ialah Arakel the Gradios. Nah, itu di alur cerita episode kelima dari anime Seiken Gakuen no Makensukai. Annual Story akan menceritakan episode ke-6 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.